Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat header dan footer di Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sobat Excel, di sini kita akan membuat header dan footer pada data nama warga di sini. Nah, untuk menggunakan header dan footer, di sini sobat Excel bisa langsung masuk ke bagian home di sini. Itu kita pindah di bagian insert. Nah, di bagian insert itu akan ada namanya menu tambahan dari teks ya sobat Excel. Jadi kalau nanti langsung ada tulisan header dan footer, silakan diklik saja untuk header dan footer. Nah, di sini saya digabungkan berdasarkan teks. Jadi setelah insert itu kita pergi ke teks, itu diklik. Nah, kalau diklik di sini akan muncul beberapa tampilan menu tambahan. Nah, salah satunya di sini kita akan membahas yaitu header dan footer. Jadi di sini sobat Excel silahkan klik saja header dan footernya. Nah, di sini kita akan dimasukkan atau masuk ke bagian pemberian yaitu header dan footer. Oke sobat Excel, di sini adalah menu di bagian peletakan dari header. Nah, kalau di atas itu bisa kita letakkan yaitu header. Nah, di sini di bagian dari kiri itu ada header dan footer, dan di bagian di sini itu kita bermainnya di bagian tab dari ribbon design. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu dari isian dari desain di bagian header dan footer. Nah, yang pertama kita bahas di sini kita akan coba menggunakan header. Nah, yang pertama di sini kita akan menggunakan yang namanya pack number sobat Excel. Jadi kalau kita klik di bagian pack number, di sini akan muncul yang namanya ampersand terus pack. Arti dari pack di sini itu adalah yaitu halaman. Jadi kalau kita klik langsung di bagian data yang kosong atau bagian data seperti ini akan muncul angka 1. Coba kita drag ke bawah ya. Nah, di sini langsung otomatis ada header berupa halaman yaitu urutan mulai dari angka 1 dan seterusnya. Oke sobat Excel, di sini kan ada yang namanya simbol ampersand. Nah, untuk ampersand sendiri di sini berfungsi untuk menambahkan teks atau kalimat. Jadi di sini saya akan coba tambahkan teks atau kalimat. Di sini saya akan tambahkan yaitu halaman sebelum dari ampersand. Jadi kalau kita ketikkan halaman terus spasi, di sini akan menampilkan yaitu halaman 1. Coba kita klik di bagian data. Nah, di sini akan muncul yaitu halaman 1. Jadi kalau kita pemformatan di bagian atas, nah di bagian bawah itu akan mengikuti format yang kita buat. Jadi di sini nanti untuk yang di bawah akan mengikuti format yaitu berupa tulisan halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas yaitu number of pack. Jadi di sini kita pindah di bagian tengah. Nah, contohnya di sini saya akan tambahkan yaitu pemformatan untuk number of pack. Jadi di bagian atas di desain tetap di sebelahnya pack number itu kita bisa klik yaitu number of pack, kita klik. Nah, di sini akan muncul yaitu ampersand terus pack. Nah, di sini kalau kita klik di bagian data, di atas akan ditampilkan berupa header 3 ya sobat Excel. Number of pack di sini adalah jumlah dari packs atau halaman kita sobat Excel. Nah, itu sebabnya di bagian atas header itu ditampilkan 3 yaitu adalah jumlah dari halaman kita. Oke, di sini kita cek, kita drag yaitu berjumlah 3 packs atau 3 lembar kan sobat Excel. Jadi di sini sobat Excel bisa dihapus saja kalau tidak ingin ada yang namanya number of pack-nya. Jadi di sini saya akan hapus saja. Oke, selanjutnya di sini kita akan pergi ke current date. Nah, di sini current date di sini akan dimunculkan yaitu ampersand first date. Jadi di sini kita akan ditampilkan yaitu tanggal pembuatan dari dokumen ini atau tanggal pemberian dari header ini sobat Excel. Coba kalau kita klik di bagian datanya. Nah, di sini akan dimunculkan tanggal pembuatannya yaitu 15 Desember 2021. Nah, di sini sobat Excel juga bisa tambahkan kata atau kalimat sebelum dari ampersand. Jadi di sini sobat Excel bisa tambahkan yaitu kata tanggal seperti ini. Nah, di sini akan muncul yaitu tanggal 15 Desember 2021. Silahkan sobat Excel hapus saja kalau tidak diinginkan ada tanggalnya. Oke, di sini kita akan coba ubah dari headernya ya. Biasanya kalau di laporan itu di bagian kiri itu adalah sebuah judul. Jadi di atas kita bisa ketikkan laporan seperti ini dan juga kita aplikasikan pemformatan. Nah, di sini bisa kita kecilkan tulisan, italic atau bold.
Nah, selanjutnya setelah kita buat seperti ini, kita akan lanjut ke penggunaan desain dari header dan footernya. Oke, di sini Sobat Excel bisa kembali ke bagian desain. Setelah desain itu klik saja dari file path. Nah, di sini kita akan ditampilkan yaitu ampersand, file dan juga path-nya. Nah, di sini kalau kita klik di data luarnya, di sini akan dimunculkan yaitu dari sumber datanya Sobat Excel. Jadi di sini adalah sumber data dari dokumen ini. Nah, di sini karena kita tidak memerlukan sumber data seperti ini, kita bisa hapus saja ya Sobat Excel. Nah, di sini akan kembali kosong. Selanjutnya di sini kita bisa yang namanya kita berikan yaitu file name. Nah, di file name di sini adalah dari data nama warga. Jadi kalau kita klik di sini adalah file, berarti di sini akan munculnya yaitu data warga. Nah, selanjutnya kita hapus lagi. Oke, selanjutnya di sini kita akan kembali ke desain dan pilih saja yang namanya sheet name. Nah, kalau sheet name itu kita klik, nah di sini akan berupa yaitu nama sheet. Di sini adalah data nama warga. Jadi kalau di file tadi adalah nama dari file yang kita buat. Nah, untuk dari nama sheet, di sini adalah sesuai dengan pembuatan dari sheet kita. Jadi di sini untuk nama sheet sendiri adalah data nama warga. Nah, untuk selanjutnya di sini kita hapus saja dan kita input di bagian headernya menggunakan gambar. Jadi di sini saya klik di picture. Di sini Sobat Excel pilih saja bagian from a file karena di sini kita akan membrowsing di bagian drive kita atau penyimpan di komputer kita. Untuk letak gambar, di sini Sobat Excel bisa sesuaikan atau mengambil di bagian drive Sobat Excel. Nah, di sini saya sudah sediakan yaitu berupa logo dari bengkel Excel. Jadi saya di sini klik saja. Selanjutnya di sini Sobat Excel akan muncul yaitu ampersand picture. Jadi kalau kita klik di bagian data, nah di sini akan dimunculkan yaitu logo kita. Jadi kalau kita drag ke bawah pun di sana juga akan ada yang namanya logo kita. Untuk penggunaan footer di sini sama ya Sobat Excel, sama dengan penggunaan header tadi, cuma letaknya di bagian bawah. Nah, di sini Sobat Excel bisa langsung masukkan yaitu halaman. Jadi kita ke desain, pilih yang namanya page number. Nah, di sini sesuaikan saja keinginan Sobat Excel mau seperti apa untuk footernya. Di sini saya akan tambahkan teks halaman terus spasi, baru kita klikkan di bagian kosong, maka di sini akan muncul halamannya. Jadi di sini untuk berhalaman sudah ada header dan footernya. Oke, tambahan ya Sobat Excel, di sini kita bisa memberikan number of page kayak tadi. Jadi di sini kita masuk ke bagian halamannya Sobat Excel di bagian footer. Nah, di sini bisa klik saja. Nah, di bagian akhir itu bisa kita tambahkan yang namanya di bagian desain itu tambahkan yaitu number of page. Nah, di number of page itu kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ditampilkan yaitu mulai dari urutan halaman dan jumlah halaman. Nah, di sini kan masih gandeng ya Sobat Excel, jadi kita bacanya 13 seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan saja spasinya. Masuk saja lagi ke bagian dari footernya. Kalau sudah masuk ke bagian footer seperti ini, kita tambahkan spasi setelah dari page yang pertama. Nah, di sini saya akan tambahkan yaitu teks dari. Jadi spasi dari, terus spasi lagi, dan kita bisa klik di bagian data, maka akan munculkan data seperti ini Sobat Excel. Jadi ada halaman 1 dari 3 halaman. Oke, di sini sudah selesai untuk pembuatan header dan footer. Silakan Sobat Excel tambahkan sesuai dengan kebutuhan Sobat Excel. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk follow Instagram saya. Kalau suka dengan videonya, silahkan like dan share, dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan terima kasih.